Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari waj'alni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dapat bermuajahah, kita dapat talabul ilmi, yang mencari ilmu dalam rangka memenuhi tugas-tugas. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai dirasatu ammah bagi mawdu'at fiqh lughah, yaitu pembelajaran umum mengenai beberapa sebagian daripada tema-tema fiqhul lughah. Adapun subtema kali ini yaitu al-mu'arab atau arabisasi. Untuk yang kedua, di sini pembahasan mabahisul mu'arab. Ya, ada pembahasan mengenai studi arabisasi, di antaranya ada ta'rifnya atau definisi daripada arabisasi itu, asma'uhu, penamaan atau kata lain atau nama lain daripada arabisasi atau mu'arab, al-khilaful bil mu'arab, yaitu perbedaan antara arabisasi atau di dalam arabisasi. Adapun yang keempat, alamatul ujmati awil mu'arab, ciri-ciri bahasa ajami atau bahasa yang sudah diserap ke dalam bahasa Arab. Yang kelimanya dawafi'ut ta'rib, motif atau yang melatar belakangi atau kebutuhan daripada arabisasi itu sendiri. Dan yang keenam adalah at-ta'rif indal muhadditsin, yaitu arabisasi menurut kaum kontemporer pada saat ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, awalan ta'rifuhu. Adapun ta'rifnya mu'arab itu menurut lughah. Al-mu'arab inda lughah ismu maf'ulin min al-fi'li arraba, yaitu diambil dari kata isim maf'ul min al-fi'li arraba, ya, dari wazan arraba, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, arraba yu'aribu, wal masdaru ta'riban, yaitu menurut lughah. Al-mu'arab fil istilah, adapun mu'arab menurut istilah, wa istimalatul arabu minal alfazil mawdu'ati lima'anin fi ghairi lughatiha, yaitu digunakannya bahasa Arab daripada kata-kata bukan selain bahasa Arab, ya, karena ada makna tertentu, lima'anin fi ghairi lughatiha, karena ada makna-makna selain daripada makna-makna dari Arab itu sendiri. Yang ketiganya yaitu salisan al-khilaf fil mu'arab, ya, al-khilaf perbedaan pendapat antara orang-orang atau ulama-ulama yang setuju akan adanya arabisasi dan juga yang tidak. Dan adapun yang ketiganya yaitu ada juga yang memang mereka itu menengahi antara yang khilaf, yang berbeda, atau yang tidak setuju dan yang setuju. Yang pertama, qaulul awal, qaulul qailin bil man'i, yaitu perkataan atau hujah ulama yang memang tidak ada bahwasanya dalam Al-Qur'an itu arabisasi, yaitu Imam Syafi'i, Abi Abidah, Ibnu Faris, dan selain mereka semua. Waqad istadallu 'alal man'i biqaulihi ta'ala, dan mereka mengambil landasan, ya, dalil, yaitu di dalam Al-Qur'an, innahu Qur'anan Arabiyyan, bahwasanya itu Quran itu turun dengan bahasa Arab. Dan juga dengan landasan walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, itu adalah landasan-landasan para ulama yang memang tidak adanya arabisasi di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, al-qaulu tsani qaulul qailin biwuqu'i, yaitu perkataan
seorang ulama atau beberapa ulama yang memang ya menyetujui adanya Arabisasi di dalam Al-Quran, yaitu Abu Abid Al-Qasim bin Salam, ya, bima ruya an Ibnu Abbas, itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas, wa Mujahid wa Ibnu Jubair wa Ikrimah wa Atha, dan mereka semua berkata dengan perkataan-perkataan inha bilghatil ajmi wa minha qauluhum, bahwasanya Al-Quran itu, bahwasanya huruf-huruf yang ada di Al-Quran itu dengan bahasa ajami atau bahasa asing selain bahasa Arab, dan diantaranya yaitu Toha, Watur, Wakobaniyun, ya, itu semua dari bahasa asing. Inha bisiryaniyah, ya, bahwasanya Warwabaniyun itu diambil dari kata Siryani, atau diambil dari bahasa Syria. Wal Kistos wal Firdaus innaha birrumaniyah, dan adapun kata Kistos dan Firdaus itu diambil dari bahasa Romawi, ya. Wa Mishkat wa Kiflain innaha minal Habasyiyah, dan kata Mishkat dan Kiflain itu diambil daripada lughah Habasyiyah atau Ethiopia, bahasa Ethiopia. Lanjut, sanian asma'uhu, penamaan daripada mu'arab atau kata lain mutaradif, bisa dijadikan suatu mutaradif daripada al-mu'arab atau Arabisasi. Di sini ada al-mu'arab, at-ta'rib, ad-dakhil, al-muallad. Nah, di sini ada qaulus salis, pendapat yang ketiga, at-taufiq baina ra'yain wal jam'u bainal farqain, itu pendapat-pendapat beberapa imam yang memang menengahi, ya, antara perkataan atau qaul ulama yang meniadakan atau menafikan mu'arab, ya, dan juga yang setuju dengan adanya mu'arab. Qala al-Jawaliki wa dzalika anna hadhihi al-huruf bi ghairi lisanil arab fil asl faqala ulaika 'ala al-asli thumma lufidat bil arabu bi alsinatiha fa'arab tuhu fasara arabiyan bi ta'ribiha fahiya arabiyatun fi hadhil hal jamiatul asli fahadzal qawlu yusaddiqul farqain jami'an. Bahwasanya di sini Imam Al-Jawaliki berkata, ya, bahwasanya huruf-huruf, ya, yang diucapkan, ya, dengan bilisanil Arab bighairi lisanil Arab, dengan selain bahasa Arab itu adalah memang asli, bahwasanya huruf-huruf tersebut atau kalimat-kalimat tersebut itu berasal bukan dari bahasa Arab, ya, alal asli. Tsumma lufidat bihil arabu, ya, terus lafaz-lafaz tersebut itu dikatakan atau diucapkan dengan qawaid atau dengan istilahnya dhabit, ya, patokan bahasa Arab, ya, dengan lisan mereka, ya. Fa arabtuhu, maka kata-kata tersebut itu menjadi Arab, fasara arabian, maka menjadi bahasa Arab, bita'ribiha, dengan adanya Arabisasi tersebut. Fahiya arabiyatun fi hadhil hal, maka kalimat-kalimat tersebut itu berbahasa Arab, ya, dalam kondisi ini, begitu. Ajamiatul asli, akan tetapi ajami, asalnya kalimat tersebut itu kalimat ajami, dalam artian kalimat yang diambil daripada selain bahasa Arab, ya. Fahadzal qaul yusaddiqul farqain jami'an. Nah, pendapat ini itu membenarkan atas hujatan-hujatan para ulama atau khilaf-khilaf para ulama yang memang mereka itu ada yang pro dan kontra, ya, dengan adanya Arabisasi ini. Rabi'an alamatul ujmati awil mu'arab, yang keempat itu ciri-ciri dari bahasa ajami, ya, kalimat-kalimat ajami atau kalimat-kalimat yang sudah diarabisasi, ya. An-naqlu, ya, yang pertama itu dengan cara dipindahkan, kal asma'i, seperti lafaz al asma'i, bi anna hadhil kalimat laisat arabiyatun, bahwasanya kalimat ini bukan berasal dari kalimat bahasa Arab. Yang kedua, mukhalafatul kalimat lil auzanil arabiyah, yang kedua yaitu berbeda kalimat karena perbedaan kalimat karena wazan Arab, karena wazan-wazan daripada bahasa Arab itu sendiri. Nahu Ibrasim,
Ibraisim ya. Maka kata Ibraisim ini tidak sesuai dengan qawaid ya sorfiyah ya, dengan landasan-landasan sorfiyah. Fa inna mithla hadza mafqudun fi abniyatil asma'i fi lisanil arab. Maka bahwasannya contoh seperti ini tidak ada ya dalam dalam pembuatan isim atau dari kalimat-kalimat isim dalam bahasa Arab. Yang ketiga, ayakun awaluhu nunun tsumma ra. Ya, ada huruf pertamanya itu nun, terus yang keduanya itu huruf ra. Seperti contoh narjis, fa inna dzalika la yakunu fi kalimatin arabiyyah. Maka bahwasannya narjis ini bukan berasal dari bahasa Arab. Ayakun akhiruhu zayan ba'da dzal ya. Dan yang keempat itu ada huruf akhirnya itu ya zayan ba'da dzal, ada huruf zai setelah huruf dzal, seperti contoh muhnadij ya, itu bukan berasal dari bahasa Arab juga. Ayajtami fi kalimati shad wal jim ya, kumpulnya shad dan jim di dalam satu kalimat. Contoh al-solijan, al-jahsun, was-sonjak. Nah, itu daripada alamatul ujmati awil mu'arab ya, dari kata-kata contoh kata-kata yang memang berasal daripada ajami ya, terus dimu'arabkan ya kepada bahasa Arab. Baik, yang kelima yaitu dawafi'ut ta'rib ya, atau alasan-alasan timbulnya arabisasi itu sendiri. Wa min khilali dzalika yumkinu an tutlanis al-asbab allati tufi'atil arab ila ta'rib wallati minha al-hajjah aw darurah. Ya, dari sisi di mana ya sebab-sebab tersebut itu mendorong ya bahasa-bahasa asing untuk diarabisasi ya, karena yang pertama al-hajjah awi darurah ya, karena kebutuhan dan juga karena ya darurat gitu kan. Minal awani, daripada benda ya, atau wadah, contohnya kalimat al-kuz, al-jarah, al-ibrik. Nah, itu. Minal malabis, daripada pakaian, as-samur, al-qatim, al-pun. Ya, minal jawahir, daripada perhiasan, al-yakut, al-fairus. Nah, itu kata-kata yang mana memang kata-kata asing ya, dan timbullah kata-kata asing itu untuk ditakrib ya, untuk diarabisasi karena memang kebutuhan dan juga darurat ya. Yang kedua ilgoz wal igrab ya, karena memang misteri, kata tersebut misteri atau asing ya. Babu ma takallamta bihil arab min kalamil ajmi hatta sara kalugzi ya, bahasa-bahasa yang kamu ucapkan ya dari bahasa-bahasa ajami atau bahasa-bahasa selain Arab, sehingga jadi bahasa-bahasa tersebut itu bahasa-bahasa yang asing ya. Mislu al-badanjan ya, seperti contoh al-badanjan karena yusam al-hajju ya, dikatakan al-hajju wa ma dzalika ghalaba lil ajabi bima huwa gharib ya, dikatakan seperti itu karena memang ya alban dan jan ini gharib, aneh ya, aneh ya, maka di sini disamakanlah seperti al-hajju ya, kalimat al-hajju yang mana al-hajju ini ya asalnya asli daripada bahasa Arab. Baik, yang terakhir yaitu ta'rib indal muhadditsin ya, arabisasi menurut kaum milenial. Bahasal muhaddisun fi mawdi'i ta'rib wa kanu fi dzalika 'alal farqain ya. Di sini para kaum milenial ya, atau orang-orang pada zaman sekarang itu mendeskripsikan atau membahas mengenai arabisasi ya, dan mereka ya mempunyai qaul ya, ada dua kubu
yang mana kubu tersebut itu ada yang pro dan juga ada yang kontra. Ya, ada yang mencegah, ya ada yang tidak setuju dan ada yang setuju juga atas adanya Arabisasi ini. Al-awal mana'u fathaba bi ta'rib, ya. Kubu yang pertama atau kelompok yang pertama itu mereka yang mencegah atau tidak setuju dengan adanya Arabisasi ini, ya dengan dalih bihujatil muhafadzah alal arabiyah, ya dengan dalih dengan alasan ya mereka menjaga kelestarian atau keautentikan, ya, atau keaslian daripada bahasa Arab itu sendiri. Ya mereka bahasa Arab itu mereka ya tidak tidak setuju ya harus ada di Arabisasikan. Wal farqul akhar, dan bagian yang lain ajazu dzalika, yang mereka itu memperbolehkan ya atau mengizinkan ya dengan adanya Arabisasi ini. Wa qalu innahu labudda min muwajahatil hadis, dan mereka mengatakan itu perlu ya karena di sini ya muwajahatil hadis, ya berhadapan dengan zaman, ya semakin zaman itu berubah maka ya daripada kalimat, kata-kata, ya tingkah laku atau juga fenomena-fenomena yang ada di bumi ini juga ikut berubah. Wa bihadza takunul muhafadzatul haqqah alal arabiyah. Ya, dan dengan ini ya menjadikan ya suatu pelestarian yang pasti atas bahasa Arab. Ya, dengan kita berpindah ya daripada suatu peristiwa ke peristiwa lain, daripada suatu zaman ke zaman lain, ya, dan mengikuti zaman tersebut, itu bahwasannya kita itu sedang muhafadzatul haqqah alal arabiyah, ya kita sedang melestarikan bahasa Arab itu sendiri, ya. Jadinya bahasa Arab itu cenderung memang ya berubah-ubah, mengalami peningkatan. Wa itaraka ta'rif fihi hijrun ala lughah. Man tama yusadiqu alaihi qaul yusimuha bi annaha maitatun. Ya. Karena Arabisasi meninggalkan ya suatu peradaban pada bahasa di dalamnya, dan kemudian pepatah dari orang yang menandainya ya itu pepatah orang yang membenarkan akan adanya ta'rif ya atau tidak adanya ta'rif, ya, dengan tidak adanya ta'rif itu perkataan yang memang orang itu tuli, ya. Perkataan tuli ya bi anha maitatun, dan bahwasanya perkataan tersebut itu mati, ya, mati begitu. Nah, itu adalah pembahasan daripada ta'rif atau Arabisasi. Syukran ala ihtimamikum, astaghfirukum ala khotoya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.